أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah, bersalam kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormati para dosen Universitas Negeri Riau, Kota Pekanbaru. Tadi yang dibilang Pak Lurah bahwa kita ada new normal atau idenya pola perilaku hidup baru ya. Yang kita contohkan hari ini, walaupun panas saya pakai masker, pakai penutup kepala, biasa bela-belain pakai ya. Oke, mungkin kalau di rumah atau sendiri kita nggak perlu pakai, karena sekali lagi kita nggak tahu, entah saya yang membawa atau ibu yang membawa. Tapi demi kebaikan bersama kita jaga jarak, kita pakai pelindung masker atau penutup wajah juga. Baik, saya mewakili teman-teman kali ini bahwa kegiatan kita di sini adalah pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Topik kita adalah pemberdayaan kader kesehatan, yaitu dalam deteksi masalah kesehatan dan pencegahan COVID-19. Kita bagaimana? Dari kami Fakultas Keperawatan UNRI sangat mendukung, kita ikut membantu. Kemudian dari masyarakatnya lagi, dari masyarakatnya ini mulai dari mana dulu? Dari kadernya. Jadi kadernya yang mulai menggerakkan. Nanti kita bahas bagaimana kadernya nanti menggerakkan keluarganya, ya. Kemudian untuk apa? Mampu dan adanya sumber daya ini untuk apa? Untuk mencegah, untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawat daruratan atau apapun yang ada terjadi kejadian luar biasa di sekitar RW-nya. Jadi kita kecil lingkupnya itu masih RW-nya, sehingga ini bisa kita atasi secara mandiri tanpa orang luar pun mandiri. Karena ini apa? RW siaga sebenarnya kalau dikonsepkan itu adalah sebenarnya sama kayak gotong royong kita zaman dulu, tapi lebih dibuat sistemnya ada gitu ya. Next Ibu. Nah, kalau RW siaga COVID-19 itu apa? RW siaga COVID-19 itu sama kayak tadi. Dia punya sumber daya, mau dan mampu mencegah terjadinya masalah kesehatan. Dan ini kita spesifikkan. Masalah kesehatan fisiknya apa? Masalah kesehatan jiwanya apa? Masalah kesehatan psikososialnya apa? Masalah kesehatan psikososial itu begini Ibu, seluruh masalah psikis, pikiran yang berakibat timbulnya gangguan sosial. Contoh, Ibu tadinya berpikiran, ini kadang-kadang pikiran negatif kita lebih gampang timbul ya. Kalau secara teorinya gitu Bu, kita lebih gampang memikirkan timbul pikiran negatif daripada positif. Sehingga kita harus melatih untuk pikiran positif timbul terus. Contohnya psikososial, dari pikiran menimbulkan masalah sosial. Ibu hari ini datang ke kelurahan untuk ikut kegiatan kita. Ada lihat temannya bisik begini. Nah ibu di belakang kenal, akrab, biasanya bertiga. Itu kenapa dia cuma bisiknya berdua? Ibu udah mikir nih, mesti itu ngomongin sama. Dan banyak tahu juga terkait dengan hipertensi. Atau ibu-ibu ada yang hipertensi? Ya. Apa kira-kira yang ibu tahu terkait dengan hipertensi, Bu? Ya, bagus Bu. Minum obat seumur hidup. Jadi kalau hipertensi itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dikontrol. Apalagi Bu? Yang dikatakan hipertensi? Iya, itu menjaga pola makan. Enggak, kita dikatakan tensi apa? Oh, ini Bu nih dia tensinya tinggi, hipertensi apa? Apa Bu? Sering marah-marah, sakit kepala, ya itu salah satu. Bagus ya Bu ya. Itu adalah salah satu tanda dan gejala yang kita akan bahas nantinya. Jadi di sini yang jelas kalau kita datang merasakan sakit kepala, datang ke puskesmas atau ke pusat pelayanan kesehatan,
ke poliklinik ataupun ke rumah sakit itu kalau kita periksa, tadi ibu-ibu ada diperiksa nggak tensinya? Ya, berapa? Nah, macam-macam ya. Kira-kira tadi yang misalnya tensinya di atas 140 per 100 ada? Ya, berapa orang ibu? 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini memang kalau kita dikatakan hipertensi itu kalau kita mengukur tekanan darahnya, sistolnya biasanya kan disebutkan itu 120 per 80, itu berarti normal. Kalau misalnya 150 per 120 ataupun 100 itu berarti itu tensinya dikatakan tinggi. Jadi batas di bawah dan batas di atasnya. Terus lanjut. Ini tadi ya, ibu-ibu tadi udah jelas ya ininya tanda dan gejala yang sering kita alami, yang sering kita rasakan baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam ini ya dalam aktivitas kita merasakan adanya pertama adalah pusing. Pusing ini bisa banyak pikiran, bisa banyak masalah. Misalnya juga ada ya keuangan. Namun di sini saya mau sedikit mungkin ibu sudah tahu apa itu asam urat. Cuman di sini kita bagaimana mendeteksi, oh ini gejalanya udah kesini nih, oh ini begini. Tadi mungkin ibu udah periksa, diperiksa tadi kadar asam uratnya berapa? Ada yang ini kan ibu-ibu semua, ada yang lebih dari 6 nggak? 59. Ada yang lebih dari 6 bu? Gak ada yang 6? Ada yang lebih dari 6? Belum cek. Ada yang lebih dari 6? Gak ada? Gak ada? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi gak ada kadar kita yang asam urat kalau ada. Hah? Oh belum bisa semua, nanti bisa dicek ya Kak Ika ya. Nah jadi karena kita bahas fokus tentang deteksi asam urat, sebenarnya yang disebabkan karena asam urat itu karena apa? Ibu harus tahu juga. Udah tahu nggak bu kenapanya? Makan makanan yang kandungan ya purin itu dari mana? Kandungan dari makanan yang kita konsumsi tadi tingginya protein tadi. Terlalu banyak tinggi protein. Udah ada tahu, ada tempe, ada ketemu lagi, ada ikan, ada sayuran, semuanya banyak protein. Jadi akibatnya menumpuk di tubuh, akibatnya purin tadi numpuk di darah, numpuk di darah pada daerah persendian terutama itu akan menimbulkan rasa satunya kebas, satu lagi kaku karena purin tadi kalau di persendian purin tadi numpuk terus ada lagi gejala. Nah, tuh kelihatan ya bu ya, nih purinnya tadi bu di sendi tadi menumpuk, itu yang membuat kering, sakit. Terus dampaknya lagi bisa sang sakit akan lagi terjadinya infeksi. Tandanya infeksi kan apa? Tahu nggak bu tandanya infeksi? Bengkak, merah, demam. Nah ada beberapa orang yang gejala dia demam, gitu. Karena ada gejala ini, nah berarti dia sudah menginfeksi. Nah apa yang harus kita lakukan kalau dia sudah bengkak, merah, sakit? Nah kalau kita di keperawatan selama ini pernahnya kita tahunya kompres hangat atau dikasih kalau nenek dulu biasanya mama dulu tumbuk jahe, ya tumbuk jahe tempel, ya bu ya, atau ambil air panas, kasih dikompres gitu. Nah kita bisa lakukan ini dengan namanya kompres dingin panas. Dingin itu tujuannya untuk menciutkan yang bengkak tadi. Karena kebanyakan dari orang yang asam urat dia adalah bengkak merah. Jadi kita kasih dia dulu, kasih es dikompres di daerah yang bengkak tadi. Tapi kalau tak bengkak, cuma sakit, ibu kasih kompres hangat. Ya, itu bisa dilakukan. Kalau ibu bisa dimodifikasi, bisa dingin dulu,
Nanti setelah setengah jam kemudian ibu lalu melakukan kompres hangat lagi. Bisa. Itu sangat efektif dan ini sudah dilakukan oleh nurse muda kami yang sudah masuk ke memiliki keluarga binaan. Makanya kami berharap ibu kader ini setelah ini tadi kan mungkin disampaikan tadi, kalau bisa ibu-ibu nanti kader nanti bisa membina keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Tak pun keluarga kita, tetangga bisa. Ya Kak Eka nih banyak nih rumah kontrakannya tuh. Nah boleh tuh ibu-ibu rumah kontrakannya nanti bisa diinikan gitu ya. Nah Bu Ani misalnya kerja di ini, ada nggak apa keluarga yang Bu Ani kerja ini memiliki masalah yang sama, atau Bu Ani sendiri bisa cobain. Atau sekarang di sini ada yang mengalami gejala yang sama, bengkak merah, ada? Nggak ada. Tapi ada satu juga, akibat dari efek purin yang menumpuk tadi, itu akan mengakibatkan organ atau misalnya bagian sendi tadi bengkak. Bengkak ibaratnya tuh dia seperti mengeras. Kelihatan nggak Bu? Itu seringnya ada daerah persenan kayak di mata kaki. Itu lihat ini, sendi-sendi ini bengkak keras. Itu efek purinnya sudah lama mengendap. Saya punya kawan, ternyata purin tadi tidak hanya menempel di sendi, larinya ke ginjal. Akibatnya asam urat tadi menumpuk menyebabkan batu kristalnya tadi yang dari asam urat tadi. Jadi bahaya juga. Saya pikir batu ginjal itu tidak, tapi karena efek asam urat yang terlalu tinggi numpuk di ginjal. Gelas menjadi 1 gelas dan warnanya yang mana daun salam tadi Siti? Ini dia agak keruh ini. Dia biasanya agak keruh gini, nggak tahu. Iya, dia nggak tahu tadi pagi subuh ya buatnya. Subuh buatnya. Tadi dia ini sebenarnya dia akan peninggir nih. Dia nggak tahu dari sini. Buatnya subuh tadi, dan jam berapa pula dia pun dapat 12 jam gitu. Hah? 3 kali. Tapi efektifnya pagi sebelum kita aktivitas, terus malam sebelum kita tidur. Efektif. Oke, itu saja dari saya, sudah lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.